Harusnya sudah ada catatan-catatan penting, catatan-catatan khusus yang sudah dipersiapkan oleh tim GK yang berada di posisi yang sangat membutuhkan poin. So ini dia untuk drafting pace-nya, GK berada di area first pick. Dan banning phase mereka pun ternyata tren nutup Eve ini masih berlanjut dengan match kita yang kedua. Nah, something unik untuk teman-teman dari GK Esports, roamernya yaitu Shen tuh juga doyan bermain dengan adanya gameplay pick-off karena ada signature seperti Jauh Head yang bisa dia bawakan gitu loh untuk ke dalam teman-teman dari GK Esports. Namun selainnya dari situ, kebanyakan ini bawanya ke arah roamer-roamer utility. Contohnya kayak Minotaur dan juga Matilda. Yang dimana Matilda dari tadi sebenarnya open. Tapi surprisingly itu nggak terlalu prayo untuk di M6 Wildcard hari kedua dan hari kemarin. Matilda lumayan terasingkan ya. Matilda, Povius, Chips. Itu jadi satu hero yang bisa dibilang bukan prioritas banget. Bahkan Ya itu dia baru dia omongin ya. Cuman berbeda ya, kali ini Povius juga udah ditutup, Matilda yang tadi kita sematkan juga ditutup. Oh berarti Suyo Suyo-nya open. dong, iya. Ada Suyo, ada Hilo. Banyak sih ini yang kebuka, Suyo-nya kebuka, Hylos kebuka, karena kita lihat dari tadi juga first pick-nya banyak banget. Khalid juga kebuka gitu loh. Dan even, Shushin yang enggak ding. Kalau Shushin kebuka, Shushin kebuka kayaknya udah terlalu ini sih. Terlalu berbahaya sih untuk siapapun untuk di game kali ini. So, first pick-nya mau kemana dari GK? Apakah fokus akan ke jungle terlebih dahulu? Karena kalau sampai ke jungle terlebih dahulu, ingat bahwa Luoyi juga kemarin sempat digunakan oleh Yuan. Dan ternyata enggak, Chow terlebih dahulu, main pick off-nya dulu. Ini mahal sekali nampaknya. Ajar Jauh Head nggak sih kalau pengen main pick off-an? GK ya sudah ya, antara Jauh Head, Tigreal ya, momen setup ya, counter setup jatuhnya. Tapi ya we never know, dari di FYG mereka jawabnya karya pick off method juga kah untuk di game kali ini ya. Nah, ada sedikit fun fact juga di mana Pixiu itu adalah makhluk legendaris. Iya. Makhluk mistis mitologi meteorologi dong kayak meteorologi itu. Meteor dong. Jadi yang ada di China yang menyimbolkan tentang kemakmuran. Intinya kayak gitu ya. Jadi mungkin di sini Pixiu intinya adalah hidup yang makmur mungkin. Tapi Chip akhirnya keluar juga dan jadi debut pick untuk di hari ini. Total udah ada 2 ya berarti ya. Kita lihat Granger, akhirnya ada Chips. Ini Chipnya ini juga ya, aktif juga ya pergerakannya di frame-nya ya dibandingkan sama Valentina sama Cho ya. Iya. Iya. Si Chips ini akhirnya muncul, berarti udah siap banget di DFG buat mainin karya macro play-nya, counter setup juga nih jatuhnya untuk GK punya pick off strat kalau kita udah lihat karya power dari Chow. Cuman menariknya di sini Chow ini bakal di-combine sama apa lagi ya? Biasanya sih kalau misalkan udah ada Chow, early powernya bisa dikeluarin sama Aurora gitu kan. Untuk early damage yang gede, atau kalau nggak Aurora bisa efek sana. Tapi kalau ngeliat adanya Valentina ngambil ke arah Aurora, ini kayaknya bakalan dibales nih untuk early potensialnya dan bahkan setup power dari Frigid Glacier-nya. Dan ngelihat dengan adanya Aurora plus Khalid, berarti ada 2 hal yang pengen ditekenin sama teman-teman dari GK. Yang pertama pick up potential yang kuat, yang kedua setup teamfight yang kuat juga. Maka dari itu dengan adanya heavy CC seperti ini, menurutku dengan adanya Valentina dan juga Chip yang sudah diambil, fighter kayak contohnya Alpha ini juga bakalan cocok untuk bisa dikeluarin. Nah iya, Alpha Suyo ya. Alpha Suyo masih open ini, tapi terbuka. Aku lebih prefer Alpha sih kalau untuk sekarang. Iya, jujur enak banget sih kombinasinya sama Chips ya. Iya. Portal terbuka, dia langsung follow Suyo up. Dulu. Tapi Suyo yang menjadi pilihan dari di FYG lagi-lagi. Dengan adanya power tersebut, keduanya sama-sama belum memprioritaskan God lane ya. Jadi sebenarnya bisa saling mempersempit juga pilihan yang tidak begitu buruk ya sebenarnya untuk di FYG. Atau jungler potensial nih untuk menghindari Battle of Fighter ya, kayak nutup alfanya tadi akhirnya untuk tim GK juga bisa jadi salah satu concern buat di FYG. Sebenarnya sama-sama enak sih dengan adanya Suyo dan juga Alpha. Bedanya kalau Suyo ini mungkin mobilitasnya yang akan ditekankan untuk menjadi cepet banget gitu loh. Seenggaknya dia masih bisa ngedodge banyak dah. Banyak dari sisi power Chow, Khalid dan juga Aurora. Namun dengan Joy yang telah dihilangkan, nextnya apakah ada fighter yang dihilangkan lagi kah? Karena menurutku ngambil 3 tipikal fighter untuk di meta sekarang itu adalah hal yang sangat-sangat umum untuk kita lihat. So fighternya bakal ada 3, Alpha, Khalid dan juga Chow. Tapi untuk damage DPS-nya mereka nih yang masih belum terlalu kelihatan. Pertanyaan besarnya adalah gold lane-nya mau apa dengan ngelawan Chip kayak gini. Karena menurutku gengkingan demi gengkingan ini adalah chance ataupun kejadian yang sangat mungkin terjadi kepada teman-teman GK E-sport ya. Yes. Jadi we'll see ya, hero-hero
seperti apa ya. Kalau ngomongin pick off gini juga mungkin Beatrix sebenarnya enak sih buat ngasih follow up ke. Kalau mau aman bisa ngambil ke arah One atau Lunox. Karena dengan Brilliance of Order dan juga Needles in the Flowers, ini seenggaknya yang bakalan bisa bikin anti-sisi lah dari adanya Chip dan juga Valentina. Karet menjadi pilihan ya, satu hero yang punya self defense oke juga sih. Lincah juga menyikapi serangan yang mungkin nanti pasti bakal unpredictable dari macro play yang sudah disiapkan oleh di FYG. Tapi melihat dari GK, sebetulnya Tigreal masih bisa jadi concern tersendiri untuk mereka tutup untuk di game kali ini ya. Atau nutup karya power satu hero badan lagi. Ini XP yang belum terlihat berarti dari di FYG ya. Edit masih terbuka. Favisa udah di Hylos. ban sih, Hylosnya juga udah di ban, Hildanya juga udah nggak ada. Hylos, yes. Lumayan ketutup, tapi jangan lupa tadi kita ngelihat adanya Barats juga yang bisa dikeluarkan. Atau mungkin pengen ke arah XP lane badan, selain dari Hylos itu masih ada Gatot Kaca juga yang bisa dimaksimalkan. Apalagi dengan kombonya sama Chip menurutku sangat-sangat oke sih. Jadi dibuka portal tiba-tiba loncat, wah itu enak banget sih. Seenggaknya juga bisa untuk, Gatot Kaca sama Hylos itu tuh ternyata ya. Iya. Sayangnya nggak bisa dimaksimalkan. Berarti yang tersisa mungkin Edit, Grok, Zas? Arlot. Oh, Tapi Moskov terlebih dahulu quite make sense. Menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Mungkin akan ada dan assassin power. chance untuk ngedorong juga lah tipikal-tipikal yang bakal bisa maju dengan gampang seperti Chow dan juga Aurora. Dan ngambil juga setup lain untuk mainin ke arah leading jauhnya. Tinggal gimana XP lane sih, karena menurutku ini masih butuh badan banget di depan. Chip bukanlah tipikal roamer yang bisa ngejaga dengan lama di depan. Ngambil ke arah healing potential berarti yang masih kuat healingnya itu Terizla masih oke sih. Apalagi mereka juga masih tetap butuh hero yang bisa handle Farlane juga gak sih ya kan dari di FYG. Setidaknya kejawab dengan Moskov. Enggak dong, Beneteng. Iya ya, Beneteng mana ya? Beneteng juga mungkin masih bisa sih. Apalagi untuk ngincer ke arah bagian belakang dengan adanya Frigid Glacier dan juga Chow. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Atau kalau nggak Yuzong. No, Granger. Yang bisa Dan Nolan. diambil. Nolan harusnya. Yuzong bisa, Terizla bisa sih menurutku ini. Dengan Granger dan juga Nolan di pick terakhirnya dari GK. Oke, di damage ini udah gede banget sih sebenarnya dari GK. Frontline mereka juga udah lumayan kuat. Tapi tipikal untuk di arah early game ini bakalan pick off banget. Tergantung dari early-nya berarti dari GK ini. GK kalau misalkan bisa dapetin early-nya, seenggaknya menurutku ya, dengan modal kayak gini emang mereka ngincernya early banget. Tapi kalau nggak dapat agak berbahaya nih, mengingat bahwa Chip semakin lama dia berjalan, semakin banyak juga makro yang bisa dikuasai oleh teman-teman dari DFYG. Iya, early ini jadi harga mutlak yang wajib untuk bisa dimaksimalkan dengan komposisi seperti ini ya, untuk menunjang bagaimana hasil akhir yang bisa diamankan. Tapi GK akan melihat satu hero terakhirnya untuk di FYG. Itu dia Cici. Zoning out nih ya, nampaknya jadi jawaban untuk hero-hero early kayak gini. Iya, ini lebih ke arah untuk megangin juga nggak sih, untuk cowoknya nggak bisa berjalan dengan jauh gitu loh. Even kalaupun emang ada power dari tendangannya cowok itu sendiri ya dengan flicker ya. Seenggaknya flicker bisa ketahan gitu loh dengan curtain call. Siapapun yang deket itu udah masalah belakang, karena menurutku itu bakalan sama-sama enak untuk bisa di gaspol oleh teman-teman dari Dian Feng Yaoguai. Tapi itu dia untuk pick-pickan dari kedua belah tim dengan ada Cici last pick dari Dian Feng Yaoguai. Menurutku untuk di arah frontline masalah badan ini sama-sama di titik yang manis banget antara damage dan juga defense. Tapi perbedaan besarnya menurutku ada di jungle, yang satu fighter, yang satu adalah assassin. Walaupun demikian dari segi output damage dan juga jungling patternnya ini masih sama-sama kuat. Tinggal bagaimana early gameplay berjalan, karena roamernya menurutku yang menentukan kapan fase kemenangan didapatkan dari masing-masing tim. Wah, aku juga penasaran sama counter initiate ya nantinya ya, counter index yang bisa dimaksimalkan oleh GK juga ya. Mempertimbangkan bagaimana nantinya portal shortcut bisa dimaksimalkan oleh debut Chips. Apakah sama halnya dengan adanya Granger Power di game yang sebelumnya? Kita akan langsung lihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan. Pertemuan antara GK berhadapan dengan DFYG. So without any further ado, let's get jump to the land of doubt. Yes, ini dia untuk game pertama dari match pertama kita. Match kedua kita, Dian Feng Yaoguai melawan teman-teman dari GK Esports dengan Seno yang mencoba untuk ngambil ke arah launch buff terlebih dahulu. Sementara kebalikannya dengan purple buff di tangan dari Z yang menggunakan Suyo. Namun dari segi emblemnya, Master Assassin digunakan sama-sama untuk di arah gold laner. Tapi ada perbedaan untuk emblem setnya. Yang satu itu lebih ke arah basic common emblem set, ditambah lagi dengan adanya Granger yang ngambil ke arah Assassin emblem set. Ngebuat Granger sepertinya akan ada sedikit keuntungan untuk di arah early game, tapi nggak terlalu banyak. Tapi bedanya untuk masing-masing jungle, yang satu ngambil ke arah trail, yang satu ngambil ke arah swift. Dimana Z yang ngambil swift. Iya, ini bakal ngebantu ya untuk
pressure ke area objektif jungle-nya juga sebetulnya dari Z. Apalagi pertemuannya ke area assassin kan. Mau nggak mau farming mesinnya yang harus dikejar ya dari Z dengan ngambil ke area Swift. Dan masuk menit pertama belum ada skirmish-skirmish mematikan, skirmish-skirmish maut dihindari. Dan so far so good untuk pattern dari masing-masing jungle yang dimiliki ya untuk GK dan juga Dian Fan Yang Kuei. Walaupun perbedaannya ini early rotasinya juga mengarahnya nggak ke XP tapi god lane gitu. Iya, karena balik lagi ya di sini kan sama-sama punya roamer yang lumayan kuat lah menurutku untuk main poking-pokingan kan. Even ke arah chip pun itu masih sakit banget pokingannya dengan Crash Course. Yang ngebuat akhirnya ya mungkin ini niatnya adalah untuk ngencengin hyper carry mereka di arah mid to late game-nya yaitu dari Moskov dan juga Granger. Makanya para roamer itu baru turun ya pas 15-10 detik sebelum Turtle muncul. Nih dan ini Turtle yang sudah mulai muncul, akankah di kontes perbedaannya ada di Seno yang sudah mulai memegang kendali, tapi flicker nampaknya sudah mulai dilakukan begitu saja oleh seorang Pixie, membuat akhirnya satu pemain tumbang first blood mengarah ke sang pemegang Retribution Champ, akan terancam ikut serta tewas. Masih ada Quick Sand Guard, tapi lihat tendangan Dwarf Dragon Maut mengarah ke satu pemain, membuat akhirnya ada satu pertukaran juga bisa diambil oleh pemain-pemain dari DK Esports, dan ada bukan juga yang sudah mengarah ke Pixie dan juga Spear of Distraction yang connect. Di follow begitu saja yang membuat akhirnya 2 poin eliminasi berhasil diamankan, tapi nyawa dari teman-teman di FYG ditukar dengan ya Turtle Lane yang diamankan oleh seorang Z. Setup awal dilakukan oleh GK Esports dengan adanya Seno yang nge-hit karena Turtle duluan. Smile pun menjaga di bagian depan, namun dari Shen dia masih bermain dengan cukup aman tadi untuk di awal-awalnya. Namun yang gak aman adalah pergerakan dari chipnya Pixiu yang mengincar ke arah belakang, mengincar ke arah Senonya, dan itu adalah kerugian yang sangat besar menurutku. Karena ngeliat dari Shen yang belum level 4, ini akhirnya nggak ada sisi power yang terlalu besar yang bisa dimaksimalkan. Baru beberapa menit kemudian ada Frigid Glacier yang bisa dibuka, ngebuat akhirnya 2 player menghilang dari Dian Feng Yaoguai. Walaupun demikian, dengan Turtle dan juga Seno yang telah ditumbangkan, ini tetap menjadi keuntungan yang sangat besar didapatkan oleh Dian Feng Yaoguai. Dan out of nowhere setelah live balik ada pertukaran di 1-1 ya dari KLVJ yang harus tumbang. Begitupun juga dengannya Samo, tapi ini early pressure yang ternyata masif juga ya. Perlawanan dari di FYG membuahkan hasil yang manis yang ngebuat mereka lead tipis loh dari segi gold difference-nya. Ya tetap lead tipis, tapi untuk yang nggak tipis itu ada di tangan dari Z sih. Karena untuk level difference-nya juga udah mulai kerasa juga, tapi lihat Smile. Itu dia Spear of Distractions di-follow dengan adanya Frigid Glacier yang sayang sekali tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Z. Membuat akhirnya Smile tanpa Pride of Ice pun harus dibuat tewas di area pertempuran tersebut. Bisa dibilang agak bete juga ya dengan mengambil ke arah Aurora di respon ya. Itu dengan adanya power dari Valentina. Dengan Frigid Glacier Kopkian yang ternyata kenanya, fokusnya itu jatuhnya ke tangan Smile-nya juga gitu loh. Yang ngebuat akhirnya Smile untuk di game kali ini agak sedikit susah bergerak, bahkan sudah 1 kali tumbang dan 2 kali terkena Frigid Glacier sendiri. Ini jadi mahal banget ya dengan ternyata di menit-menit awal di FYG udah bisa dapat jawaban nih buat trigger pasif dari Poros yang juga bisa dibilang untuk GK Esports ya untuk move-move-nya si Smile. Dan Turtle yang kedua sudah mulai kembali hadir. Kegagalan dari Seno untuk bisa masuk ke area objektif Turtle bahkan membuat gamenya terpick off. Apakah akan dia bayar? Karena nampaknya kali ini lagi-lagi GK yang megang kendali di area objektif Turtle-nya. Cuman perbedaannya adalah posisi Z-nya juga. Wait, ingat ada chip. Ingat ada chip, itu yang paling penting harus diingat, ada chip. Nggak apa-apa, nggak usah nempel di arah Turtle ya. Yang penting chipnya dari Pixie itu di standby gitu loh. Even kelihatan kosong kayak gini, tiba-tiba chip masuk. Tiba-tiba buka dengan Crash Course, abis itu buka portalnya. Ini yang bakalan menjadi sebuah jump scare. Menurutku untuk teman-teman dari GK Esports. Apalagi kalau Senonya sendirian seperti sekarang dimana chipnya pakai konsil. Nah, konsil play sudah dilakukan. Zoning out terjadi di area top lane. Tapi Turtle-nya masih bisa diamankan dengan dia Retribution yang on point. Lihat bagaimana lagi-lagi Seno harus tewas. Menjadi pertukaran yang tidak begitu adil ketika 2 player dari GK Esports ditumbangkan begitu saja. Sedangkan Samo tidak ada perjalanan pulang yang aman. Shenpo sebagai gocekan tapi damage yang diberikan dari KLVJ membuat akhirnya nyawa dari 1 pemain tumbang. Dan lihat ada 1 player lagi yang nyaris hilang. Yang membuat akhirnya center turret dari anak-anak GK Esports pun harus ikut terenggang. Baru banget aku bilang tadi dengan gameplay dari chip. Dengan ada chip konsil tiba-tiba masuk di belakang dan Seno tidak menyadari bahwa di belakangnya langsung ditubruk. Ditambah lagi dengan Crash Course, ngebuka portal, ngebuat dia ke immobilize juga. Yang pada akhirnya ngebuat Turtle 1 itu dibayar dengan hal yang mahal banget. 3 player menghilang,
dua turret yang menghilang dari arah mid lane dan juga bottom lane. Akhirnya ngebuat GK Esports di keadaan yang sangat-sangat terugikan di perbedaan network 4.000 gold. Jujur ini mahal ya Turtle, tapi ganjarannya begitu banyak. Bahkan dengan hilangnya central turret, lihat poros rotasinya semakin luas lagi. Sphere of Distraction. Masih belum ada follow up dari The Wave Dragon ya, karena memang kondisinya tidak begitu baik. Dan dengan situasi seperti ini mau mainin 4-1, 3-2 bakal enak banget karena shortcut sudah mulai dibuka mengarah ke area Samo. 2 Dragon sudah mulai di open. Terus saja lihat bagaimana Vengeance tapi tidak bisa memberikan impact banyak bagi seorang Samo. No follow up membuat akhirnya satu pemain hilang untuk Nothing. The power of vengeance yang dikeluarkan oleh Cici tadi ngebuat akhirnya dia masih bisa hidup dan bahkan menjadi sebuah distraksi untuk membuang semua skill source dari GK Esports dan dibalaskan dengan Samo yang harus bisa menghilang. Tapi kita juga bisa melihat bahwa untuk Dianfeng Yaoguai mereka nggak mau bermain terlalu agresif. Mereka main hanya sekedar untuk nge-poke tipis-tipis. Habis itu langsung cabut ke daerah belakang. Apalagi dengan adanya turtle yang ketiga yang sudah ready untuk diambil. Karena tadi turtle kedua itu momennya masih pas banget. Dan masih untung buat untuk GK Esports bisa ambil. Karena kalau sampai keambil juga sama Dianfeng Yaoguai, makin parah sih kerugiannya. Dan ngomongin masalah kerugian, lihat mid lane-nya CP beda berapa gold. 3.500 ya banding 4.000 tadi. Iya, itu baru di mid lane-nya aja dengan Iwan juga udah bikin ke arah dari Magic Shoes dan juga Enchanted Talisman. Jadi utility yang ditekankan. Yes, dan juga ada satu penekanan yang diberikan oleh GK ya. Wow, itu defense sendiri tuh. Menilik adanya satu pemain, ada satu player yang ditumbangkan dari GK Esports. Apakah ini kemudian menjadi untung? Karena nampaknya Karpi juga menutupi kerugian dengan adanya permainan push turret dan sejauh ini aku masih belum melihat Seno mengoptimalkan power dari Farlane-nya. Belum ya, karena emang agak susah untuk Farlane dengan adanya chip di momen kali ini. Apalagi dengan portal lihat deh posisinya, itu banyak banget yang bisa tiba-tiba masuk begitu aja gitu loh. Dan ini yang ngebuat akhirnya laning jauh pun juga sangat-sangat ngilu untuk dilakukan oleh Seno. Mungkin kalau misalnya ditemenin sama 2 orang sama Samo gitu juga ya nggak apa-apa lah. Tapi kita juga ada sedikit fun fact bahwa ini adalah debut dari Chip di M6 Wildcard setelah 6 kali di ban dan 6 kali dilepas namun tidak di pick. Wow, angkanya cantik juga ya. 6 kali dilepas tapi tidak jadi opsi. Tapi opsi dari DFYG adalah membuka satu buah portal shortcut dari seorang Chips yang baru saja dibahas. Tapi untungnya GK Esports masih bisa memberikan respon positif untuk mundur dulu. Dan tidak ada korban jiwa dari serangan yang sempat diberikan oleh DFYG. Dan pas banget ya untuk menggunakan portalnya tadi di pas angka Lord 55 detik. Jadi kemungkinan besar harusnya kalkulasinya benar bahwa nanti Lordnya datang itu Chip udah punya ultimate lagi. Tinggal lu lihat aja dari logo sebelah kanan frame-nya Chip dari Pixio. Karena dia juga udah mengamankan ke arah fleeting time tadi ya. Jadi makin cepat lagi kalau ngasih assist ke arah teman-teman dari Dianfeng Yaoguai. Tadi ya Pixio sudah mulai ditendang di Guardian of Dragon. Bukan target yang tepat nampaknya bagi pemain-pemain dari GK. Lihat bagaimana serangan balik dari DFYG. Buat akhirnya ada satu pemain yang tumbangkan. Killing spree berhasil diamankan. Another killing spree berhasil di-secure. Bahkan 3 kali killing spree untuk pemain-pemain DFYG. 3 player juga yang harus hilang untuk Nothing. Yes, dan ini akan mengubah gameplay drastis dari Dianfeng Yaoguai. Dengan adanya Lord yang sudah spawn, mereka nggak fokus ke arah sana, mereka akan fokus menuju ke arah mid lane turret yang dimiliki oleh GK Esports. Nampaknya no Lord Steel Party. Mereka akan coba untuk stray forward kah? Tapi respect mengingat cooldown dari 3 player yang mereka tewaskan sudah kembali mengarah ke area mereka ready untuk fight back. Jadi mundur menjadi keputusan yang wise untuk teman-teman dari DFYG. Dan bisa dibilang ini juga sedikit agak misstep menurutku untuk nendangnya itu ke arah Chip-Chipi. Masalahnya, nendang ke arah belakang, Crash Course itu areanya gede banget. Dan seperti yang kita lihat tadi, nendangnya dari belakang ditahan sama, kalau nggak salah tadi yang nahan tendangannya Samo itu dari Lung tadi. Tapi ini dia portal lagi dibuka. Wow, lihat bakal coba untuk mulai di-invite. Semua pemain-pemain yang dimiliki di FYG membuat akhirnya Seno again and again hilang untuk kali ketiga. Yap, dan ini sama sekali nggak ngasih space untuk Seno bisa mengejar kekuatan dari Z. Tapi balik lagi, kalau sampai Chip yang ditendang, ini banyak banget yang kena stun dan semakin banyak yang kena stun, makin besar juga damage-nya. Harus ingat hal tersebut karena tabrakan dari sini juga akan diingat oleh teman-teman dari GK Esports. Semua resort sudah mulai terbuka. Ada Raging Science di bawah dengar dia satu buah opsi flicker. Tapi tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh GK Esports. So DFYG berhasil mengklaim kemenangan di game
kita yang pertama. 10 menit saja waktu dibutuhkan oleh teman-teman dari Danfeng Yaoguai yang akhirnya ngebuat teman-teman dari GK Esports mengkonsiderasikan bahwasannya di game kedua seperti kita emang udah harus nge-ban aja untuk dari segi power chipnya. Karena ini yang menjadi debut pick dan ini menjadi kemenangan mutlak juga untuk teman-teman dari Danfeng Yaoguai. Dengan adanya Pixiu menggunakan chip Seno itu nggak pernah di keadaan yang aman. Belakang, kanan, kiri, depan, samping, atas, bawah. Semuanya pasti akan dikejar dan nggak cuma ke arah Seno. Tapi begitu pun juga ke arah dari Granger, ke arah dari Samonya juga. Even Yuan dari tadi aku ngeliat itu lebih ke arah untuk follow up aja. Dengan mengambil ke arah Frigid Glacier yang dimiliki oleh Aurora. Dan akhirnya mendapatkan space yang lebih enak untuk mengeluarkan Frigid Glacier berkat power dari dashnya Valentina. Ya, gocekan cowok berada di XP ya tadi ya. Gocekan. Iya. Itu ular. Iya. Kayak ngebuat akhirnya pick off metodenya nggak jalan gak sih, Ji? Pick off metodenya emang gak jalan karena balik lagi untuk di berbagai macam rumput, keluarnya chip di level 4 itu justru bisa membuat kebalikannya. Jadi hitungannya gini, agak curang sebenarnya. Kalau misalkan kita ngeliat ke arah cowoknya, pick off bawa 1 orang ke belakang. Kalau chip nge-pick off bawa 5 orang ke 1 orang itu. Beda nih ya, konsepnya udah berbeda. Ini yang akhirnya ngebuat pick off pun gak bisa terjadi dengan lancar. Ditambah lagi dengan tipikal Suyo yang punya sustainability lumayan kuat. Ini kalau di rank ketemu diajak by one. Ya gak sih, beraninya ramean soalnya kan. Mungkin ya. Kalau di rank public pasti beraninya ramean. Tapi ini terus ngamen balik lagi gak banyak hal yang bisa dilakukan oleh GK ya. Akhirnya tadi yang ngebuat akhirnya mereka cenderung menerima demi menerima serangan yang diberikan oleh teman-teman dari tim di FYG. Yang kita bakal lihat juga nih dari segi set item harusnya timpang gak sih? Nah lumayan ya, karena bukan lumayan sih tapi banget sih ini ternyata ya. Karena kalau aku ngeliat dari Yuan ya, balik lagi dia tuh di sini cuma buat utility aja intinya. Makanya item pertamanya itu yang bukan damage, ngambilnya ke arah Glowing One, ngambilnya ke arah dari Magic Shoes, ngambilnya ke arah dari Enchanted Talisman. Iya. Jadi niatnya adalah untuk utility-nya aja yang digunakan. Dan ngelihat dari segi fleeting time yang digunakan oleh Pixiu, ya utility juga yang digunakan. Bukan untuk defense yang banyak. Karena kalau kita ngelihat dari segi itemnya, simple dengan Silence Robe dan juga Ares Bell, that's it. Jadi yang benar-benar ngebadanin itu sebenarnya Cici. Makanya dia ngebawa Vengeance untuk di game kali ini diikuti dengan adanya War X dan juga Oracle. Brute Force-nya niatnya adalah untuk punya movement speed yang cepat. Jadi kalaupun memang dia ditendang sama-sama, seenggaknya masih bisa survive dah. Lumayan baik. Iya, dan kita bakal juga lihat dari segi set emblemnya yang ngebuat kualitas permainan dari kedua belah tim bisa sepowerful itu ya sebetulnya. Dimana kalau kita ngebahas power zoning dari KLVG juga ngebawa karya Inspire, power dari cooldown dan juga dia punya Fresh Might ya itu lagi-lagi jadi jawaban banget nih. Karena korelasinya erat banget sama dia punya serangan yang mendekat ngebuat akhirnya sustainnya jauh lebih tinggi. Dan di cover up dengan follow up damage yang optimal ya. Datang dari pemain-pemain tim di FYG, satu Master Assassin, Rapture yang terbalut juga nih dari mid lane-nya yang ngebuat menangan bisa diamankan lebih baik dari teman-teman di FYG untuk game kali ini. Betul, dan kalau kita ngelihat dari segi GK-nya ya, satu problem yang mereka menghadapi adalah dengan adanya roamer power Khalid nih, yang kita udah sering banget lihat sebenarnya dari sebelum-sebelumnya bahwa untuk momentum bagus, tapi untuk ngejaga di bagian depan itu yang bisa dibilang nggak terlalu kuat lah untuk Khalid. Makanya berbeda dengan tipikal Hylos di arah roamer gitu mungkin yang bisa dibawakan atau mungkin kayak Grok atau mungkin kayak Fovius. Karena kalau dibandingkan dengan Fovius, aku akan katakan untuk durability team fight long term itu bakalan lebih gede di tangan dari Fovius dibandingkan dengan Khalid gitu. Tapi balik lagi kita jarang ngeliat adanya Fovius. Siapa di ban kan di game tadi. Betul banget. Even kalaupun emang kita ngeliat adanya Khalid di arah roam, niatnya itu untuk ngebuat momen that's it gitu loh. Cuman di sini sangat sulit untuk membuat momen kalau dari tim GK aja nggak tahu posisi lawannya di mana. Dan sebenarnya turning point-nya di game tadi adalah ketika 2 kali turtle, 2 kali nyawa dari pemain-pemain tim GK, khususnya junglernya, Senonya tuh harus tumbang loh berkali-kali. Ya bener banget, Senonya tumbang berkali-kali ya karena tadi emang fokusnya itu jatuhnya ke tangan dari si Senonya sendiri aja, dari chipnya itu loh. Ngincernya bagian belakang dan emang 2 kali kalau nggak salah tadi. 2 kali yang ngebuat akhirnya si... 1 kalinya dapat turtle. Enggak maksudnya 3 kali tumbang, 2 kalinya itu dari chip. Iya dari chip semuanya. Yang ke pertumbangan kedua kalinya tuh sempat dapetin turtle. Ambil dari belakang. Tapi gak worth it karena gak cuma Seno doang punya nyawa yang hilang. Tapi ada objektif dari poin eliminasi, ada objektif lagi dari segi turret ya. Tadi karena seiring dengan adanya 2 turtle, itu
ada 3 objektif turret yang akhirnya bisa diamankan oleh pemain-pemain dari tim di FYG yang ngebuat mereka unggul dari segi objektif untuk di game kali ini. Dan kita bakalan lihat juga nih untuk MVP presented by GoPay. Kiranya jatuh ke tangan siapakah untuk di FYG kalau ya, Long sih, ini make sense. Make sense banget. Untuk dari segi data kita ngeliat bagaimana 4 kill 0 dan juga 5 assist. Permainan Long ini benar-benar bagus banget untuk menjadi damage dealer utama. Apalagi dengan gold per minute yang sangat-sangat tinggi menurutku. Tapi belum tertinggi di angka 825 gold per minute. Total damage-nya di angka 24.000, jadi bisa dibilang untuk carry damage-nya datangnya dari Long. Tapi untuk impact power-nya menurutku datangnya dari Chip. Ini yang ngebuat akhirnya Lung MVP tentunya. Nah yang kalau kita lihat ya, 2 MVP lah kasarnya untuk di game kali ini. Lung dan juga Chip dari Pixie. Tadi sempat ada momen epic juga, dia punya Spear of Distraction connect ke bawah kan, ke arah dari Shen. Iya. Yes, di sini momennya kalau nggak salah. Iya, ini harusnya dia, kita bakal lihat. Shennya balik, set dia. Harusnya selamat soalnya. Udah pulang ini. Tuh. Dia recall kan. Iya. Recall di sini, tiba-tiba dar. Langsung. Tas hilang. Barengan tuh. Gak ada. Pieces ya. Kok itu bener-bener on point nih Ji ya, bener-bener kayak bisa membuat akhirnya pemain-pemain dari GK hilang dan dengan mereka memaksakan tivet di area turtle sih yang ngebuat akhirnya konsep fight nah baiknya GK ini nggak lihat ya kan, akhirnya jadi buying time dari Chipnya ditendang, terus tiba-tiba masuk lewat belakang, Suyonya tahu positioning, dia tutup jalan pulangnya yang akhirnya 3 player menghilang dan 3 kali clean spree tadi seperti dikatakan oleh Chippy keluar dari Dianfeng Yaoguai. Nah itu yang menjadi problem juga tentunya yang ngebuat akhirnya 1 lot aja, ini udah cukup Chippy untuk langsung nge-end game di game pertama